pemirsa NL TV, apa kabar Anda hari ini? Wah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pemirsa memiliki suara yang merdu dan khas tentunya menjadi dambaan bagi setiap orang. Apalagi kalau menjadi seorang penyanyi yang banyak diidolakan. Nah, seperti public figure kita yang satu ini, beliau sudah pandai bernyanyi sedari kecil, bahkan memiliki segudang prestasi. Siapakah dia? Wah, sepertinya suaranya sudah tidak asing lagi ya pemirsa di telinga kita. Yuk, mari kita intip profilnya bersama saya Mufidah Kuncoyo, hanya di INEHEALTH TV, Trusted Health Channel. Maafku ya, siapa yang tak kenal dengan penyanyi yang mempunyai suara khas ini? Tergolong sukses dalam berkarir di dunia musik tanah air, karyanya semakin melejit dengan membawakan lagu seperti Jenuh, Angin Malam, Aku Bertahan. Merupakan penyanyi yang lahir di Jakarta 25 Februari 1981. Mempunyai banyak prestasi seperti pada tahun 90-an. Rio sering mengikuti dan menjuarai lomba-lomba tingkat nasional. Di antaranya, juara 2 Bahana Suara Pelajar tahun 1994 dan juara 2 Bintang Radio dan Televisi tahun 1997. Rio maju ke tingkat Asia dan berhasil menjadi juara 1 Grand Champion Asia Bagus pada tahun 1999. Lama berkarir di ibu kota, kini Rio bersama keluarga memilih ke kota Yogyakarta. Apa alasannya? Berikut episode lebih dekat dengan Rio Febrian. Wah, ini gue lagi pencitraan lagi pencitraan olahraga. Oh ya, tapi baik Mbak. Nah, ini dia pemirsa. Kita bertemu dengan Mas Rio Febrian. Saya masih Rio Febrian. Apa kabar di semuanya? Rumah barunya ya. Ya, rumah baru. Kita rumah baru, kota baru. Oh iya benar kan dulunya udah dari Jakarta. Dari Jakarta. Jadi aku masuk ke rumah barunya. Ayo ya? kita nongkrong di atas ya. Langsung diajakin ya. Pagi-pagi gini enakan ya? Sambil ngobrol-ngobrol kita menikmati udara. Terapi ya, kelihatan ya sih. Siap, ada Menghadap di kota. lantai atasnya. Ada lantai 10. Sombong banget. Lift nanti kita ya. Yuk, let's go. Nah, di sini kita nongkrong sini aja, ya kan? Ini sejuk banget ya Mas. Angin semilir, ya kan? Gimana gitu? Gimana kamu di sini? Oh ya, aku di sini. Gimana nih? Oke, sip. Oke, sini aja. Yes. Nah, aduh, seger banget sini di sini ya. Terus Mas Rio ngapain aja kalau yang di sini tuh? Di sini biasanya suka nongkrong malam-malam sama anak-anak juga. Mereka suka nyanyi-nyanyi, joget-joget nih, bawa speaker ke sini terus party gitu berempat. Enak ya, seru ya. Seru. Kalau pagi bisa ngeliat. Tadi pagi kelihatan banget Merapinya. Bagus banget. View-nya kan utara aja, keren ya. Kayak orang Jawa, utara, selatan ya. Nah, ngomong tadi pagi tuh Mas Rio kan di bawah sempat olahraga. Iya. Pagi-pagi udah olahraga aja. Itu emang rutinitas Mas Rio olahraga? Aku emang dari dulu suka olahraga karena kan kalau nyanyi tuh hubungannya sama stamina sama nafas. Pasti olahraga itu rutin. Lari iya, skipping iya, tali skipping tuh sama. Dulu sempat boxing juga, makanya sekarang lagi nyari tempat yang bisa boxing atau bisa di rumah sini juga. Kan kota baru ya di Jogja ya, semuanya masih meraba-raba. Tempatnya ada, udah beberapa teman yang ngasih tahu sih, jadi tinggal gimana gue bisa latihan boxing lagi karena itu emang bener-bener buat stamina sih, kayak di atas panggung tuh berasa banget. Berasa banget ya. Nah ini dengan konsep rumah yang kayak gini kebuka, terus nggak perlu keluar rumah tapi udah dapet udara segar, biasanya gue skipping ya. Skipping itu rutin tuh tiap pagi, jadi habis anak pertama berangkat gue skippingan di rumah lumayan lama tuh. Terus kalau anak-anak suka olahraga juga gak sih? Mereka gerakannya banyak, lebih lincah ya. Iya, mereka gerakannya banyak, kayaknya mereka nggak perlu olahraga, tiap hari mereka udah olahraga, udah kelilingin rumah ini, mereka eksplor naik turun tangga tadi. Oke, nah ini ngomong-ngomong nih Mas, masalah kan Mas Rio juga sebagai seorang penyanyi, pastinya banyak dong yang mengidolakan nih pemirsa NL TV, pastinya salah satu fansnya ada Mas Rio juga nih. Tapi kalau Mas Rio sendiri ada nggak sih orang yang diidolakan gitu, penyanyi? Oh,
banyak ya, gue suka penyanyi luar, penyanyi Indonesia banyak sekali yang gue jalankan dan jadi bahan reference. Itu kan kalau kita sebagai penyanyi referensi kayak ada satu orang yang kita idolakan tuh jadi kayak motivasi untuk bisa terus seperti itu berkarya terus gitu ya Mas ya. Nah ini kan dulu juga sempat tinggal di Jakarta ya? Ya, Jakarta lahir dan besar di Jakarta lah. Lahir dan besar di Jakarta. Sampai nyanyi pun juga ya, di sana ya, awalnya di sana juga. Ini kenapa sih pindah ke Jogja? Kenapa ini pindah ke Jogja? Tapi jangan jauh dulu ya Mas ya. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Tetap di Lebih Dekat dengan InHealth TV, Trusted Health Channel. Mangan. Oh, iya benar. Benar ya pemirsa ya. Warak lah. Kalau itu tahu ya Mas ya. Tahu ya. Nah, disinilah tempat favorit, tempat kecil ini. Iya. Sebenarnya sih favorit. Iya, ini studio buat. Sebenarnya ini tempat latihan anakku. Karena dia dari kecil udah main drum. Jadi daripada daripada udah beberapa kali ya, daripada berisik ya di dalam rumah ya dan mengganggu tetangga, ya haruslah kita bikin studio. Walaupun kecil-kecilan biar dia belajar bahwa kalau latihan drum ya di studio. Biar lebih maksimal juga ya Mas Rio ya. Selain dipakai untuk anaknya Mas Rio, biasanya Mas Rio ngapain aja sih kalau ini nih kalau di studio itu kan daerah paling kedap ya. Jadi kalau misalkan pengen me time, pengen bikin lagu, ada sesuatu yang pengen dibikin di dalam sini juga. Iya, ini multifunction, jadi multifungsi. Jadi dia latihan, nanti kadang gue juga sendirian di sini malam-malam nih dapat kalau suasana. Iya, kan buka gitu. Betul. Terus kadang sama anak-anak suka jamming gitu. Jadi gue main gitar bareng gitu ya. Terus nyanyi bareng juga? Nyanyi bareng. Mereka suka nyanyi. Wah, mereka berdua suka nyanyi. Bapaknya banget lah pokoknya. Oke, terus duduknya sini sambil gila, kayak ruangannya gede banget gitu, gue suruh duduk. Ini gede kok Mas. Gede ya untuk saya yang kecil gitu. Iya, bener. Nah, ini ngobrol-ngomong Mas, tadi kita kan udah ngobrol di segmen 1 nih ya, tentang Mas katanya mau buka bisnis. Sebenarnya bisnis apa sih yang mau dibuka? Kalau bisnis di Jogja itu berjalan sama gue pindah di sini. Jadi sebenarnya kayak bisnis yang udah jalan itu udah sekitar 2 tahun. Ada di Magelang, di Borobudur. Jadi gue ada penginapan di sana namanya Borobudur Hills. Itu penginapan gue sama partner gue bikin. Jadi partner gue ada orang Italia, tapi dia udah jadi warga negara Indonesia ya. Jadi core-nya dia emang perhotelan. Oke, kalau selain itu katanya ada lagi nih Mas, apa? Bisnis kayak banyak banget gitu ya. Udah nyanyi, bisnis hotel, terus ada satu lagi nih. Bisnisnya coba-coba sih, kecemplung aja. Ada coffee shop kecil-kecilan di daerah sini, dekat rumah sini, di daerah Palagan, namanya Akire. Itu gue juga sama partner, orang temen gue dari Jogja juga, yang emang dulu juga tim fotografer gue. Ya udah, karena dia udah jalan duluan untuk bikin coffee shop, akhirnya gue nimbrung di situ. Itu sih lebih ke nimbrung aja di situ sih. Maksudnya pengen bikin sesuatu yang, pengen punya warung yang ngumpulin teman-teman dekat sini. Ya gitu ya. Jadi ada tempat untuk bisa nongkrong di satu tempat ngopi gitu. Nah, ini 2 tahun di Jogja udah bisa bahasa Jawa belum? Belum ya? Ngerti-ngerti dikit lah. Apa yang ngerti nih Mas Rio? Iya, pokoknya kalau kalian ngomong kita tes. Jangan. Kita tes. Ampun, anak gue sih udah mendok. Anak gue udah mendok. Serius? Iya, anak gue udah mendok. Maksudnya udah mendok, udah karena kan memang sekolah kan. Jadi temen-temennya ya bahasanya begitu kan. Ya banyak gitu. Jadi kadang-kadang pulang, gua udah mendok. Yang muda aja, makan, tau nggak makan? Mangan. Iya benar. Mangan, benar ya pemirsa ya, warak. Kalau itu tahu ya Mas ya? Tahu ya. Oke. Kalau bisnisnya nih berjalan terus, kopinya juga udah jadi besar, masih mau nerima job nyanyi nggak sih? Oh nyanyi sih, nyanyi mah nggak bisa ditinggalin ya, karena itu menurut gue itulah hidup gue sih ya. Passionnya di situ. Terus hidup gue sampai sekarang itu karena nyanyi, karena musik. Gue bisa sampai ke Jogja ini juga karena bermusik gitu ya. Bisa sampai di titik ini juga karena bermusik. Kalau ninggalin nyanyi itu udah kayak berarti gue juga nggak hidup juga gitu, karena itu jalan seiringan. Jadi kayak berbisnis itu juga sebenarnya ya berangkatnya dari musik ya, maksudnya gue bisa
ada bisnis ini, bisnis itu juga ya emang berangkatnya dari musik semuanya. Dari semua lagu yang Mas Rio pernah nyanyikan, misalkan Jenuh, terus Aku Bertahan gitu ya, mana sih yang paling berkesan untuk Mas Rio? Sebenarnya lagu yang paling bukan yang paling sih, sebenarnya lagu yang punya punya keunikan sendiri itu lagu gua pertama, judulnya Bukan Untukku, tahun 2001 itu keluar, tahun 2000 ya. Bukan Untukku tuh punya keunikan sendiri karena menurut gua lagu itu kan sampai sekarang tuh udah 19 tahun berarti lagu itu umurnya, dari tahun 2000. Dicoba nyanyiin nggak nih buat pemirsa? Bukan Untukku ya? Iya. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu memang bukan untukku selamanya. Kira-kira lah. Aku tahu juga loh Mas, padahal waktu itu aku umurku masih 4 tahun. Wow. Masih 4 tahun. 4 tahun, men. Gua waktu itu masih 8 tahun, nggak mungkin ya. Oh ya? Kita nggak jauh beda ya Mas? Iya, nggak jauh beda. Wah, 4 tahun deh, 2004. Iya. Berarti kamu lahir 97 gitu lah. Itu bukan tahun kelahiran loh, tahun angkatan. Oh gitu ya, udah tahun angkatan ya Mas. Tahun angkatan lulus tuh gua. Nah, ini kan Mas Rio banyak banget fansnya ya, di pemirsa Nel TV juga pastinya fans banget nih sama Mas Rio. Nah, tadi kan tips untuk berkarya gitu. Ini selain olahraga tadi nih, kalau untuk tips bugarnya Mas Rio apa sih? Kok kayaknya tuh tiap manggung tuh fit gitu ya, sampai sekarang anaknya udah berapa Mas? 2. Udah 2, aduh masih kelihatan bukan bapak-bapak ya kayaknya. Om-om. Mas-mas gitu. Ada nggak sih tipsnya gitu, bisa tips bugar? Tips bugar itu yang jelas pasti lo mesti bahagia, satu, ya kan? Ya benar. Iya benar. Kalau lo olahraga banyak tapi nggak bahagia, sama juga dalamnya sedih gitu. Buat apa selesai. Galau dikit nggak apa-apa. Tapi habis itu harus tetap bahagia. Ada gitu solusinya. Kan? Ada solusinya. Jadi udah pasti satu bahagia. Udah pasti satu, selain itu pasti jaga asupan makanan, itu udah pasti. Karena yang lo masukin itu berikut yang begitu yang kita lihat gitu kan. Terus sama olahraga, kalau olahraga yang rutin ya, rutin itu jadi lifestyle berarti. Bukan, kalau gue udah ngejalanin beberapa olahraga yang mengejar sesuatu dalam arti kata ini ada ininya, ada goalnya. Nah begitu goalnya nyampe, udah habis itu lulus lagi. Ternyata itu nggak jadi solusi kalau buat diri gue. Beda cara orang lain, setiap orang pasti beda-beda. Tapi kalau buat gue nggak untuk sekarang. Dulu gue ngejar goal untuk gue mesti nurunin berat badan sekian kilo, dapet tuh dengan diet, olahraga ketat, ekstra dapet. Habis itu lose. Balik lagi. Udah enggak kayak gitu lagi. Jadi ternyata olahraga dan makan tuh mesti jadi lifestyle. Jadi lifestyle yang lo bahagia ngejalaninnya. Gaya gitu. hidup yang membuat kita happy terus. Buat apa lo diet mati-matian tapi lo nggak bahagia karena lo mikirin dan segala macam. Karena pada akhirnya setiap orang punya porsinya masing-masing. Oke, wah gitu. Seru banget ya pemirsa obrolan kita kali ini bersama Rio Febrian. Terima kasih banyak ya Mas Rio sudah mau berbagi kisah-kisah dan juga pastinya sangat menginspirasi sekali. Nah, terima kasih pemirsa Nel TV. Kita saksikan untuk episode selanjutnya tentunya dengan narasumber yang berbeda yang akan kita datangi. Terus like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube Inehel TV. Saya mau Kunco pamit. See you. Bye.